Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, we are back. Dengan aku di sini Niputu Siva Mangesti di Sabana. Santuy bareng Smanila. Anyway, how are you guys? I hope all of you are fine and don't forget to always keep social distancing, always wear a mask and please keep stay healthy. So, for today's episode, we will talk about one of the most popular extracurricular in Manila. What is it? Yeah, that's right. It is English Club. Dan hari ini aku nggak sendirian karena bakal ditemenin sama Kak Anastasia. Selama beberapa menit ke depan, kita berdua bakal ngebahas lebih dalam tentang extracurricular English Club. Itu kayak gimana sih? So, please buat Kak Anastasia introduce yourself biar teman-teman yang lagi nonton dan juga dengerin podcast ini bisa kenal juga nih siapa sih Kak Anastasia itu. Okay, I'm going to introduce myself first. I am Anastasia Kurnianingrum from 12 Science 3 and I'm here as a representative of English Club, and for the next few minutes I'm going to accompany you guys along with Sabana Podcast. Thank you so much for having me. Yeay. Nah, jadi Kak Anastasia ini adalah one of the members of English Club. Nah, dari perkenalan yang tadi nih, kalau boleh tahu Kak Anastasia tuh dipanggilnya Kak Anastasia atau ada panggilan-panggilan tersendiri gitu? Kalau aku biasa dipanggil Anas kalau di kelas ya. Bisa juga dipanggil Tasya, jadi senyamannya aja. Jadi aku bakal izin untuk manggil Kak Anastasia dengan Kak Anas nih. Nah, kalau didengar dari perkenalannya tadi juga, Kak Anastasia ini sekarang kelas 12 kan? Ya. Nah, kelas 12 itu lagi giat-giatnya untuk milih universitas kan Kak, mau lanjut kemana gitu. Karena sendiri mungkin udah punya plan ke depannya. Ya udah, insya Allah lah. Mari kita doain Kak Anastasia biar bisa masuk universitas yang dia pengen. Amin. Nah, kalau didengar dari perkenalannya juga nih, Kak Anas kan sekarang kelas 12. Of course pasti ikut ekstrakurikuler ini pas kelas 10 atau pas kelas 11. Nah, Kak Anastasia sendiri ikut ekskul ini tuh pas waktu kelas berapa sih? Kalau aku sih ikut EC ini waktu kelas 10 sebelum pandemi. Sebelum pandemi, berarti sekitar 2019-an ya Kak? Iya, sekitar. Nah, itu ekskulnya full offline atau full online atau setengah-setengah nih? Kalau dulu kan belum ada pandemi ya, jadi offline dong. Oh ya betul, offline. Jadi Iya. mungkin bakal lebih seru sih kalau misalnya offline. Mungkin semua ekskul juga gitu sih, kalau kegiatannya offline pasti lebih seru pastinya. Nah, Kak Anastasia sendiri punya alasan tersendiri gak sih kenapa ikut extracurricular English Club? Nah, sebenarnya gara-gara akunya suka bahasa Inggris sih, jadi ya aku ikut English Club. Jadi Kak Anas emang udah suka bahasa Inggris dari dulu, so Yep. kita sama Kak Anas. Nah, Kak Anas itu punya maple favorite atau mungkin nih aku tebak Kak Anas pasti maple favorite-nya bahasa Inggris. Iya sih, the most favorite ya pasti bahasa Inggris. Punya maple favorite lain atau emang bahasa Inggris ada doang? sih, cuman nggak terlalu favorite banget. Yang paling favorite ya emang bahasa Inggris. So kita sama Kak, emang bahasa Inggris Yes. lebih love. Nah, karena ada alasan lain gak sih selain cuman suka bahasa Inggris? Ada mungkin alasan tertentu gitu kenapa milih ekskul ini? Kalau aku dulu sih karena dapat rekomendasi juga sama Miss Ari. Miss Ari, if you see this, I love you. Ya, Miss Ari kan dulu pernah ngajar juga di kelasku, Inggris lintas minat ya. Itu sih karena kan aku juga dari awal masuk, mungkin bagi Miss Ari udah kelihatan gitu ya. ada apa ya, kayak bakat atau apa gitu ya, makanya aku disuruh ikutan. Terus di English Club malah aku dapat kelas debate kan, disuruh masuk kelas debate, diampu langsung sama Miss Arinya, gitulah ceritanya. Karena sini menurut aku masuknya level yang udah tinggi sih, karena dia kan udah debat nih pakai bahasa Inggris. Jadi lumayan mantap lah pokoknya ke arah sini. Nah, aku sendiri juga kaget sih tiba-tiba dengar Kanas masuk kelas debat, karena debat pakai bahasa Indonesia aja mungkin susah. Terus ini Kanas sudah masuk kelas debat bahasa Inggris. Wah, hebat banget Kak Anas. Nah, sebelum
masuk SMA nih, karena pasti kan ngelewatin fase-fase SD, SMP gitu kan. Ya. Ada pengalaman tersendiri nggak sih, atau pengalaman wah paling berkesan banget nih selama ikut ekskul, maksudnya selama suka bahasa Inggris? Kalau aku sih adanya waktu SMP ya. SMP aku pernah ikut lomba, lomba speech contest, itu lomba pidato, terus lomba storytelling, itu yang baca cerita itu sambil acting gitu kan ya. Terus ya alhamdulillahnya aku pernah dapat juara 3 yang storytelling itu. Juara. Jadi karena sini cukup berprestasi banget, kayak ikut lomba storytelling dan dapat storytelling ya, benar? Yep, storytelling. Storytelling dan dapat juara. Kalian mungkin yang suka bahasa Inggris, ada yang pernah ikut lomba juga dan dapat juara, pasti punya kayak feel tersendiri gitu kan, kayak senang, bangga lah pastinya. Saya sebagai orang yang nggak pernah dapat juara agak sedih sih. Nah, terus pas waktu SD nih, karena dulu waktu SD itu udah bisa speaking atau baru-baru reading terus writing doang atau gimana nih? Kalau SD aku belum terlalu pinter bahasa Inggris ya, kayak ya masih biasa aja, masih yang suka dengerin aja, kayak dengerin lagu gitu. Tapi belum yang sampai pinter pronunciation-nya gitu, belum. Jadi mulai apa ya, mulai bisa pronounce dengan lumayan baik gitu ya waktu SMP. Soalnya itu kan langsung dibantu juga sama guru-guru SMP ku dulu. Kan aku dulu juga ikutan lomba itu kan, ya makanya itu dah dibantuin. Jadi ada step-stepnya pastinya. Nah, untuk pas SMP nih, Kanas punya guru bahasa Inggris terfavorit gak sih? Mungkin ada pesan yang pengen disampaikan buat guru bahasa Inggris Kanas waktu SMP, SD, SMA, bisa Ari atau mungkin? Ya pokoknya untuk semua guru bahasa Inggris yang telah berkontribusi dalam aku belajar selama ini, ya thank you so much gitu ya. Terima kasih banget, karena ya berkat kalian semua akunya bisa bisa lebih baik dalam bahasa Inggris kayak gini, bisa improve gitu ya, bisa improve. Jadi kalian yang lagi belajar bahasa Inggris, pastinya semua itu nggak ada yang instan, pasti ada step by step buat mencapai wishlist kalian gitu. Salah satunya adalah kayak Kanas dulu, dia waktu SD bukannya nggak bisa sih, belum terlalu bisa, terus pas SMP mulai belajar lebih giat, dan SMA alhamdulillah udah lumayan. Jadi jangan patah semangat untuk terus belajar, entah belajar apa aja sih, kayak nggak cuma bahasa Inggris, kayak misalnya mathematics or science or anything gitu. Nah, lanjut ke pertanyaan dari aku sih sebenarnya. Nah, Kanas ini kan bisa dibilang kakak kelas aku nih. Kakak kelas aku. Waktu dulu nih jadi aku nggak begitu kenal dengan Kak Anas kan. Nah, Kanas sendiri untuk apa sih namanya? Untuk impian gitu. Untuk impian Kak Anas itu ada di ekskul ini atau enggak? Maksudnya berkaitan sama bahasa Inggris atau enggak sih? Impian? Cita-cita gitu? Ya, cita-cita Kak Anas gitu, atau apapun. Iya sih, lumayan. Aku suka bahasa Inggris kan. Ya lumayan sih, aku kan juga kayak kalau melihat orang traveling gitu ya, kayaknya seru gitu. Jadi kayak pernah dulu aku punya mimpi pengen keliling dunia gitu ya. Terus ya itu kan, kalau sedunia itu kan pasti ya harus bisa bahasa Inggris gitu. Makanya kayak improve aja gitu, bahasa Inggrisnya diimprove semakin. Bisa dibilang bahasa Inggris itu bahasa internasional ya, makanya. Karena sendiri ada negara yang pengen banget dikunjungin, kayak wishlist banget, pengen banget deh ke negara ini. Pernah sih, ada London. London. Kenapa memilih London gitu? Gak tahu, suka aja. Dulu aku bahkan dari aku SD lihat London itu kayak pengen aja gitu. Atau pengen lanjut kuliah di sana gitu, Kak? Ya pengen sih. Ya doain aja ya bisa ya. Amin. Mari kita aminkan cita-cita Kak Anas.
yang pengen banget ke London. Kalian pasti punya kan salah satu, mungkin nggak salah satu atau beberapa negara yang pengen banget kalian kunjungi. Yap. Kalau misalnya Kak Anas itu pengen London, for me aku pengen Australia karena gak tau kenapa kayak pilih Australia gitu. Deket loh. Iya dekat. Deket kalau ada di situ. Di semua butuh kerja keras dan juga usaha sama uang, itu paling penting. Iya. Karena kita kalau nggak punya uang nggak bisa juga Iya pergi sih. ke luar negeri kan. Nah selanjutnya Kak Anas kan pengen banget ke London nih. Iya. Ada tempat nggak sih yang pengen, atau misalnya pengen banget dikunjungin gitu tempat di London? Big Ben. Big Ben London kan itu kayak identiknya London itu kan itu kan yang menara Big Ben, sama apa sih itu namanya yang jembatannya itu aku lupa namanya. Ya. Ya itu makanya itu ya. Kalian ada yang tahu mungkin itu nama jembatannya apa? Karena Kak Anas di sini lupa, siapa tahu kalian bisa mengingatkan gitu. Kalau tadi Big Ben Yap. sama jembatan, aku jujur nggak tahu sih karena aku kurang update tentang negara London gitu. Yeah. Mungkin next bakal abis ini bakal tertarik nyari tahu tentang London. Kak Anas sendiri dari umur berapa udah mulai tertarik bahasa Inggris? Kalau tadi kan baru SD, SMP gitu kan. Lebih spesifiknya gitu. Pas kapan? Umur berapa ya? Mungkin 11 atau 12 tahun. Pokoknya itu aku hampir lulus SD. Hampir lulus SD. Sekitar 11 atau 12 tahun. Untuk anak umur segitu emang masih nyari something yang baru untuk diketahui sih. Jadi bagus, lumayan improve. Nah, di bahasa Inggris itu kan ada banyak banget kan materi kayak misalnya grammar terus atau tenses kan. Nah, terus ada juga vocabulary, terus ada noun, ada pokoknya ada banyak banget. Aku jujur waktu pas SD juga agak bingung sih, ini sebenarnya kita belajar apa sih bahasa Inggris? Kenapa misalnya kejadiannya hari ini terus besok sama yang kemarin itu kan pasti beda-beda kan. Nah, karena sendiri punya kesulitan pas waktu belajar bahasa Inggris, ada kesulitan gitu nggak sih? Jadi sebenarnya aku juga kesulitan sih kalau suruh yang kayak grammar gitu. Soalnya kan aku belajarnya dulu juga otodidak pakai lagu atau dari film gitu kan. Jadi ya kayak nggak berdasarkan dari grammar gitu kan. Terus ya udah, aku sampai sekarang pun juga masih bingung sih kalau suruh grammar gitu. Cuman pakai kayak ini yang cocok mana ya, ini yang cocok mana ya gitu kan, kayak suruh cocok-cocokan aja. Ya, ini sangat menggambarkan diriku sekali. Kalau ujian bahasa Inggris yang mana yang cocok, ya udah jawabannya pasti itu. Nah, Mungkin kalian itu pasti kayak gitu. Soalnya juga kalau sih. grammar itu kan lumayan susah ya, kayak pakai rumus-rumus gitulah. Harus tahu rumusnya juga. Iya. Kalau nggak salah itu grammar ada 16. Dan itu banyak banget kayak future, past, Present. nah present. Continuous. Paling gampang itu adalah simple present tense, udah itu doang. Sisanya udah nggak tahu deh. Yep. Apalagi SMA juga belajar tentang grammar kan, Kak. Itu lumayan juga banyak loh SMA. itu juga suatu kendala buat belajar bahasa Inggris. Pokoknya kalau ujian ini, kalau aku sendiri ujian yang cocok yang mana ya udah jawabannya pasti itu. Ilmu cocok-cocokan ya. Ini adalah cocok-cocokan atau cap cip cup bisa dibilang. Nah, terus apa lagi ya? Aku tiba-tiba lupa mau nanyain apa tentang Kak Anas karena banyak banget yang pengen aku tanya. Mungkin buat Kak Anas itu suka, tadi aku dengar kan suka lagu bahasa Inggris sama film gitu kan. Nah, film dalam bahasa Inggris atau bisa dibilang film western gitu kan, punya favorite tersendiri gak sih? Yang favorite all of the time gitu ya. Tapi aku nggak ada sih. Kayak aku soalnya juga udah lama nggak nonton film. Soalnya ya waktu juga ya udah kelas 12 kayak nggak itulah. Ya udah jarang. Tapi kalau favorite kayaknya sih ada, cuman aku sih lupa judulnya apa. Jadi yang pasti Kak Anas punya film favorite, cuman dia lupa karena kan kelas 12 udah sibuk banget
Yap. Kayak bener-bener belajar karena ini buat nentuin masa depan ya Kak Ana sendiri gitu kan. So buat kalian kakak-kakak kelasku yang lagi belajar buat SBMPTN mungkin atau jalur mandiri atau mungkin kemarin abis SNM juga kan sama US ujian sekolah. Kalau boleh tahu ujian sekolahnya kapan nih Kak? Besok tanggal 28 kalau nggak salah. April. Iya, besok Wah. itu sehabis PTA sekalian terus kitanya US. Wah, gila sih kelas 12 emang marak-maraknya ujian, terus praktek juga. Tetap semangat buat ujiannya karena kan ada pepatah kayak bersakit-sakit dahulu terus bersenang-senang. Jadi kakak-kakak sekalian lagi bersakit-sakit alias ujian dulu, susah kerja keras dulu, nanti bersenang-senangnya liburan terakhir gitu. Yap.